Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan nama Allah, atas Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, dan Alhamdulillah, syukur nikmat yang telah Allah berikan, serta salawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pertemuan ke-7 mata pelajaran tafsir tentang syukur nikmat. Dalil yang kita bahas adalah Quran surah Ibrahim ayat 7. Pada pertemuan ke-6 kemarin kita membahas Quran surah Al-Ankabut ayat 17. Pesan yang terkandung di surah Al-Ankabut ayat 17 bahwasanya kita tidak mensyirikkan Allah, dengan mana kita bersyukur melewati hati, perkataan, dan perbuatan. Tujuan pembelajaran Quran surah Ibrahim ayat 7 melatih diri kita untuk memahami dan menghayati kenikmatan yang diberi oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari agar kita pandai bersyukur. Dan indikator pembelajaran Quran surah Ibrahim ayat 7 di mana nanti kita pandai membedakan ya ciri-ciri orang yang pandai bersyukur dan orang yang tidak pandai bersyukur. Baiklah, kita baca Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Silakan Ananda baca tafsir Quran surah Ibrahim ayat 7 sebagai berikut. Ya Rasulullah, ya Nabi ya. Nah, setelah Ananda membaca tafsir Quran surah Ibrahim ayat 7, kita mengambil kesimpulan dari pesan ayat tersebut bahwasanya Allah berbicara tentang orang yang tidak pandai bersyukur dan orang yang pandai bersyukur, yakni tentang janji Allah kepada orang yang pandai bersyukur akan ditambah nikmat, dan ancaman Allah kepada orang yang tidak pandai bersyukur maka azab Allah amat pedih. Sesuai dari indikator pembelajaran kita tadi, di mana kita pandai membedakan tanda-tanda orang yang pandai bersyukur dan tidak pandai bersyukur. Tanda-tanda orang yang pandai bersyukur, perhatikan dari slide ini. Nah, silahkan Ananda baca, dan kemudian perhatikan kembali pada slide ke-30, tanda-tanda orang yang tidak pandai bersyukur. Nah, setelah Ananda memahami perilaku orang yang pandai bersyukur dan perilaku orang yang tidak pandai bersyukur, dan kemudian pada slide 31 di sini ada ilustrasi wajah dan statement ya. Ketika kufur nikmat menyelimuti diri dan rasa syukur itu tidak ada dalam jiwa, apa yang terjadi? Dan ketika syukur nikmat menyelimuti diri dan rasa syukur itu justru ada dalam jiwa, apa yang terjadi? Terus, apa yang terjadi kepada jiwa atau psikolog seseorang apabila dia termasuk orang yang pandai bersyukur? Terus di slide 32, dampak positif terhadap jiwa manusia yang pandai bersyukur tentu akan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Kemungkinan besar yang akan terjadi pada dirinya karena kondisi jiwanya dalam keadaan bersyukur, dia akan menjadi lebih ramah pada orang lain, lebih kreatif, sehingga mudah mewujudkan ide-ide cemerlang. Rasa bahagia dan gembira itu selalu terpancar pada wajahnya ya. Dia akan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupannya, lebih tabah dalam menghadapi masalah, dan kecil kemungkinan dia terkena depresi atau stres, dan cepat bangkit kembali dari keterpurukan. Selanjutnya di slide 33 dari ilustrasi gambar wajah, dampak negatif
yang terdapat pada jiwa manusia akibat tidak bersyukur, jiwanya akan selalu merasa kurang ya atas nikmat yang diberikan Allah. Bahkan hanya akan menyisakan perasaan tersiksa pada dirinya sendiri. Demikianlah pembahasan kita kali ini di Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jadi yang membuat kita semangat untuk menjadi orang yang pandai bersyukur, agar kita berperilaku orang yang pandai bersyukur, ingatlah selalu pesan Quran Surah Ibrahim ayat 7 tentang janji Allah terhadap orang yang pandai bersyukur. Bahkan kita takut termasuk orang yang tidak pandai bersyukur karena ancaman yang disampaikan oleh Allah di Quran Surah Ibrahim bahwasanya azab Allah itu amat pedih. Demikian pembahasan kali ini, semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur dan menjauhi orang yang tidak pandai bersyukur. Sebelum pembahasan kita tutup, pada slide 34 di sini ada sekedar evaluasi teka-teki. Anda bisa menebak ya isi dari ilustrasi jari yang bergerak. Nah, apa itu isinya? Untuk menebak kata yang ada pada jari bergerak itu, Ananda Ibu arahkan untuk memperhatikan gambar yang ada di bawah. Tugasnya tidak perlu dikirim di link, cukup sebagai bahan evaluasi saja. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.